Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, salam sehat dan salam hormat dari kami. Baik teman-teman viewer yang terhormat, tidak usah kaget, ini memang saya sengaja tidak mengeluarkan visualnya agar kita bisa konsentrasi terhadap apa yang saya ungkapkan. Begini teman-teman para pemula yang bersemangat, video yang awal tadi ada sekitar 17 detik. Kita sengaja memberikan visual keindahan di kota Jakarta, ya, kota Jakarta yang begitu indah, gedung-gedung menjulang tinggi. Itu sama saja para pemula melihat tayangan-tayangan di YouTube yang melihat buah anggur yang ditayangkan pada teman-teman senior kita atau pengangguran kita yang dengan memperlihatkan hasil buah anggurnya yang begitu besar-besar dan begitu dompolannya begitu bagus dan para-paranya begitu banyak lebat begitu, sehingga beliau itu menjual bibit dan para pemula yang bersemangat langsung membelinya tanpa ada pengetahuan untuk menanam pohon anggur. Setelah beli bibit dan ditanam selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sangat subur sekali, pohonnya begitu besar. Nah, setelah besar, para pemula yang bersemangat ini kebingungan, terjadi gelap gulita seperti pada video ini yang saya sengaja menghilangkan visualnya. Gelap karena tidak berpengetahuan untuk membuahkan anggur, padahal sudah waktunya kalau 5 bulan atau 6 bulan itu dibuahkan. Nah, barulah karena tidak mempunyai pengetahuan hal itu, para pemula ini bertanya kepada termasuk ke YouTube kami atau di komentar kami. Yang ditanyakan itu bukan apa yang kita bahas dalam video Isokuiki ini, tetapi ditanyakan yang lain yang berhubungan dengan kepentingan pemula ini gitu, yaitu bagaimana cara membuahkan anggur. Sedangkan metode Isokuiki baru bisa menumbuhkan, dalam masa pembuahan saja belum. Jadi artinya itu di luar konteks sebenarnya. Itulah ilustrasi yang kita berikan saat ini. Namun demikian, saya sangat menghargai sekali bahwa sudah berani membeli bibit dengan harga mahal dan menanamnya menjadi vigor, dan saya insya Allah akan membantu sedikit apa yang saya punya mengenai pembuahan. Oke teman-teman, ada viewer yang pertama itu dari senior yang menanyakan ke saya, Pak, metode Isokuiki ini apakah tidak menggunakan pondasem pruning dalam pembuahannya? Saya katakan tidak. Itu alasannya adalah pondasem pruning itu sangat rumit, hanya bisa dilakukan oleh para senior dan pengangguran. Untuk pemula sangatlah sulit sekali. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ada yang menanyakan yang pemula tetapi sudah mulai belajar tetapi masih gelap, Pak, sebenarnya apa sih bedanya pondasem pruning dan pruning pembuahan? Saya kok jadi bingung. Nah, keadaan sebenarnya adalah seperti ini. Dan apalagi nanti banyak sekali pertanyaan yang para pemula yang belum tahu apa-apa tetapi sudah membeli bibit anggur dan sudah menumbuhkan, dan nanti pada suatu ketika akan menanyakan hal yang sama.
Jadi gini teman-temannya, saya sangat menghargai sekali bahwa teman-teman pemula bersemangat sudah menanam anggur. Tapi saya juga belum berpengalaman untuk pembuahan. Namun saya akan memberikan sedikit sekali pemahaman mengenai pembuahan, yaitu apa bedanya pondasi pruning dan pruning pembuahan. Walaupun kami tidak melakukan pondasi pruning, ini di luar konteks dari metode Issoku iki, saya akan membuka sedikit dasar-dasar atau ilmunya pondasi pruning, tetapi tidak secara detail. Memang bisa saya hanya ini dalam bahasa Jawa, Issoku mung iki. Mari kita mulai buka tabirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pruning adalah produk impor atau metode yang diadop dari daerah India. Jadi di India itu ada dua daerah, subtropis dan tropis. Yang tropis itu bagian selatan. Nah, karena di bagian selatan itu juga ingin menanam anggur seperti di bagian utara yang mempunyai subtropis, maka di India itu membuat suatu metode yaitu pondasi pruning untuk menggantikan pohon anggur yang di subtropis itu melakukan dorman selama 3 bulan itu. Nah, itu dengan cara memotong tersier yang ada ini, ya, dipotong semua yang sudah terbentuk ini, bertujuan untuk membentuk tersier baru yang dengan pemupukan baru, ya, selama 3 periode atau 3 bulan pondasi pruning itu, tetapi tidak bertujuan untuk menghasilkan buah, hanya untuk menyiapkan nutrisi di batang-batang sekunder ini mempunyai nutrisi untuk persiapan pembuahan, yaitu dengan cara pemupukan 3 fase. Fase pertama adalah memasukkan unsur nitrogen lebih banyak daripada fosfat dan kalium untuk pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang sudah dipotong tadi, tunas-tunas yang muncul tadi. Tunas yang muncul tadi itu bakal menjadi tersier. Seperti inilah cara pemotongan pondasi pruning. Bisa disisakan 2, itu namanya short spur. Yang satu ini bisa dipakai untuk tersier atau single, satu tersier untuk membuat tersier yang baru. Nah, pemupukan yang pertama kali itu adalah pertumbuhan untuk daun-daun supaya segar untuk asimilasi dan fotosintesis, membuat tersier yang baru itu menjadi lebih vigor. Ya, itu pertama. Lalu untuk yang kedua atau bulan kedua dimasukkan lagi unsur fosfat lebih tinggi daripada nitrogen dan kalium. Tujuannya adalah untuk pembesaran batang dan untuk menambah banyaknya akar di bawah untuk persiapan pembuahan nanti. Nah, untuk pembesaran batang ini dengan mengumpulkan, ya, fosfat tadi itu bekerja sama dengan nitrogen di sini, ya, itu mengadakan asimilasi untuk membentuk zat-zat yang mau ditampung di dalam sini yang dibawa oleh kalium. Makanya itu nanti batangnya itu nanti setelah keluar tuh nanti menjadi lebih besar, itulah fosfat yang ada, ya. Dan nanti setelah sudah mencapai tertentu tersier ini dengan pemupukan fosfat tadi, ya, itu nanti dimasukkan lagi kalium. Nah, setelah dimasukkan kalium itu persiapan untuk pembuahan, jadi untuk membentuk tunas-tunas bat menjadi lebih gemuk seperti ini. Jadi nanti tunas bat itu akan menjadi seperti ini, ya. Itu untuk persiapan pembuahan dengan kalium, bukan kalsium tapi kalium, ya. Diperbanyak kalium. Itulah bulan ketiga. Jadi bulan pertama itu memasukkan nitrogen, bulan kedua memasukkan fosfat, bulan ketiga memasukkan kalium.
Setelah dimasukkan kalium terakhir yang bulan ketiga atau periode ketiga pemupukan itu barulah dilakukan namanya pemangkasan untuk pembuahan. Tapi ya ini dengan persiapan pemupukannya itu dengan meninggikan kalium dan fosfat ya. Jadi nanti ada generatif. Generatif itu pemupukannya nanti ada sendiri. Nah, supaya apa? Waktu dipotong ini nanti ya, itu keluar tunasnya namanya pruning pembuahan itu ya. Setelah keluar diharapkan dengan adanya kalium tinggi dan fosfat agak tinggi dan nitrogen rendah itu akan membawa buah seperti ini. Itulah harapan untuk foundation pruning itu adalah pemotongan ya, saya ulang, pemotongan di sini ya, dengan harapan membentuk tajuk-tajuk baru dengan mempersiapkan selama 3 bulan itu nutrisi yang ada di batang itu seperti dorman. Setelah kalau di musim semi di sana itu dilakukan pemotongan itu setelah dorman itu dengan harapan keluar. Nah, itulah pembuahan. Jadi bedanya pruning pembuahan dengan foundation pruning adalah foundation pruning itu tidak menghasilkan buah, tetapi hanya menampung nutrisi yang ada di batang sekunder tentunya. Nah, kalau pembuahan diadakan pemotongan itu dengan harapan untuk mendapatkan buah. Nah, dengan adanya foundation pruning, kami yang menanam hanya sebagai taman merasa rugi. Kenapa rugi? Karena keindahan jadi berkurang waktu dipotong di sini foundation pruning itu selama 3 bulan itu. Kenapa rugi? Lah keindahan kita menjadi berkurang. Nah, metode Isoko iki membuat suatu percobaan untuk supaya tidak memotong tajuk-tajuk yang sudah indah ini dengan cara menumbuhkan tunas-tunas bat yang ada di sini. Ini kita sudah melakukan beberapa hari. Ini tunas batnya seperti ini, yang gendut-gendut bulat ini ya. Inilah hasil dari beberapa hari, tapi belum sampai 2 minggu ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini karena kami sudah merasa berhasil, kami sudah melanjutkan beberapa varian yang lain, tetapi belum saya ekspos. Ini dari hasil yang kemarin kita lakukan sudah ada tanda-tanda penggemukan bat seperti itu. Nah, itulah bedanya foundation pruning dengan pruning pembuahan. Nah, kalau metode saja foundation pruning impor dari India sana ya. Terus yang kedua, batang anggurnya atau pohon anggur yang juga impor dari Mediterania sana. Terus apa yang kita punya? Nah, metode Isoko itu akan menggantikan foundation pruning itu dengan pembuahan yang ada di batang-batang tersier ini, membuat batang kuarter yang akan membuahkan di batang kuarter itu. Apakah bisa? Kita coba lihat. Kami sudah melakukan suatu percobaan. Nah, ini adalah single gordon ya. Ini yang dalam teori itu adalah 1 titik. Nah, ini titik ya. Titik ini ya, titik ini atau titik ini namanya bak. Ini titik 1 bak. Nah, berikutnya ada namanya titik yang kedua. Ini adalah tak. Tak ini ditumbuhkan batang kuarter ini. Ya, batang kuarter ini. Tapi batang kuarter ini kalau kita tunggu sampai 3 ruas, 1, 2, 3 tidak ada buah di sini, maka kita potong. Nah, pemotongannya itu ya jangan di ujung sini. Nanti kalau di ujung sini nanti tidak ada bat yang tersisa. Kita harus mensisakan 1 bat yang ada di pangkal, yaitu primary bat atau bisbatnya. Jadi pemotongannya ada di sini. Jadi kalau tidak ada buah, kita langsung melakukan pemotongan di sini. Dengan harapan nanti di sini akan tumbuh ya
ini di kuarter ini akan tumbuh tunas. Tunas tadi itu akan naik. Nah ini juga ini kita potong ya. Ini kan ada 1, 2, 3 tetapi nggak bawa buah. Ini kita potong, disisakan 1 daun. Tujuannya biar ditunas di batang kuarter, di batang ini kuarter ini tumbuh tunas lagi yang bisa membawa buah. Apa bisa? Coba kita lihat nih, satu ya contoh. Ini adalah bak atau tunas yang tumbuh pertama kali di batang sekunder ini. Ini namanya batang tersier. Setelah batang tersier ini tumbuhlah di sini, ini pertama kali adalah batang kuarter. Tapi batang kuarter ini sama, nggak membawa buah, makanya kita potong di sini. Nih kita potong. Setelah kita potong, ada namanya bisbatnya atau primerebatnya, itu tumbuh menjadi batang yang tumbuh di batang ini. Ini ada batang ini keluar, dan ternyata dari batang kuarter tadi itu membawa buah di sini. Nih, ini buktinya. Dan semua sudah dibuktikan banyak yang keluar. Nih. Dan juga menjadi berry ya. Ini berry, ini berry. Ya, ini juga berry ya. Sudah menjadi banyak berry. Ini juga berry, ini juga muncul di sini. Ini berry ya, ini berry. Cuman ada beberapa yang saya kebetulan pas melihat YouTube-nya senior yang menganjurkan untuk merawat batang anggur, daun anggur, buah anggur atau bunga anggur untuk menyemprot memakai abasel ya. Kalau tidak disemprot pakai abasel, katanya beri-beri anggur nanti buahnya kalau kena trip itu bisa seperti burik-burik gitu, makanya saya semprot. Waktu saya semprot pakai abasel, ini jadi rontok. Ini banyak rontok semua, tapi nggak apa-apa karena ini percobaan. Nih kalau mau lihat yang rontok, ini hampir semua rontok. Di sana juga rontok ya, nggak rontok. Ini adalah karena disemprot pakai abasel tadi. Mungkin bukan abaselnya yang membuat rontok, tekanan spray itulah yang membuat rontok. Nah ini, tapi tidak semua ya, masih banyak sisa juga yang menjadi berry. Oke, jadi ini satu bukti bahwa di kuarter pun juga ada buah. Kita lanjut lagi, inilah percobaan yang kita lakukan ya pada anggur Jupiter, pembuahan tanpa pruning. Itu artinya kita bukan pembuahan yang sebenarnya, karena pembuahan yang sebenarnya nanti metode Ishokoike akan melakukan pada bulan yang setelah musim hujan selesai. Jadi beri-beri anggur atau bunga-bunga anggur tidak terganggu dengan adanya hujan atau rontok. Nah ini kita lakukan setahun, itu pembuahan yang sebenarnya adalah sekali. Nah, padahal buah anggur itu untuk mencapai panen itu 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan terus melakukan pondation pruning 3 bulan, berarti dalam 1 tahun dengan menggunakan metode pondation pruning hanya panen 2 kali. Tetapi kalau kami selama 3 kali itu melakukan namanya pembuahan yang seperti ini ya. Nanti setahun sekali melakukan pembuahan yang sebenarnya dengan adanya pruning total. Baik, begitu dulu. Jadi buat teman-teman yang nggak tega melihat anggur ini menjadi rontok semua, ini sudah mulai rontok, alhamdulillah ya. Kita sudah mulai rontok. Ini juga kita lihat nih ya. Tuh, nih. Jangan melakukan dulu ya, karena ini kita trial dulu. Baik, terima kasih buat teman-teman para pensiunan yang suka menganggur. Selamat beraktivitas dan salam sehat dan hormat buat yang senior. Selamat siang.